Supaya kita dapat ada beberapa cara yang kita susun. Yang ketiga yaitu dan balik. Dan yang keempat yaitu penutup atau doa. Saya untuk mengawali dari kata-kata ini bahwa kita mengucapkan itu aja dijejerin. Belum tahu deh. Sama-sama hari ini. Malam hari ini kita makan yang sudah disiapkan ibu. Alhamdulillah pelaksanaan kurban kita berjalan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan, ada yang luka, tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Ini perlu disyukuri bahwa tempat kesehatan inilah yang benar-benar terasa bahwa ketika kita di Indonesia sangat luar biasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para nabi, dan para pemirsa yang biasa 1440 Hijriah. Yang pertama-tama pikiran, baik tenaga dan pada pelaksanaannya ya, dan tentu saja segenap pengurus juga untuk tiap tahun dari kita sepakatnya aja kita mau nyari sapi Bali yang murah kan 16-17 juta juga nggak apa-apa ya, sesuai kemampuan, atau sapi perempuan juga nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya kurban itu mudah dan sesuai dengan kemampuan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan kepada hewan kurban dan sudah disiapkan makanan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu. Berikutnya tentu saja dalam pelaksanaan ini banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, misalnya suara Pak Darmawan yang keras gitu kan, mic-nya nggak berhenti-berhenti kan, diopera-opera. Ini kambing masih ada 4 belum ditangani, siapa yang tangani gitu kan. Tentu saja dalam kesempatan malam hari ini kami kemarin ada nikah cucu dia lainnya di kita buat kuitansi dan sah, sehingga nanti akan kita laporkan kepada pengurban juga, sehingga harapannya kita di apa ya, kita menunjukkan itu agak kasihan ya, jadi sudah pada potong sendiri-sendiri karena tidak percaya dengan pengelola ya. Ini alhamdulillah kawan di masjid kita insya Allah dalam perjalanan beberapa tahun ini masih dipercaya, dan kemarin juga di luar prediksi kita juga hewan sapi cukup banyak dan kambing juga luar biasa. Di pengurus dari panitia untuk tidak ada warga yang ketinggalan. Kemudian mulai melakukan, mungkin saya juga akan mengawali juga dengan pada malam hari ini berkesempatan hari mewakili dari pengurus pertama menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini yang sebenarnya juga kita undang, namun ada hal-hal tertentu yang membuat beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau berada di dalam kebaikan yang lain dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, dan yang kita rasakan saat ini adalah nikmat kesehatan, kesempatan sudah bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan manfaat untuk kebaikan kita bersama. Salawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya yang selalu berikhtiar untuk mengikuti dan mendapat sunnah-sunnahnya. Semoga kita yang hadir pada malam ini masuk umat Rasulullah yang Allah takdirkan untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, mewakili dari pembina yang dalam hal ini dalam posisi selaku koordinator sebagaimana diminta oleh Ketua DKM, Ketua Panitia, sehingga berkenaan dengan itu tentunya saya memiliki kesempatan berbicara paling banyak kemarin di lapangan, dan itu secara langsung pasti berpeluang membuka kesalahan-kesalahan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini hal yang terpenting adalah sebagaimana yang disampaikan Bapak Asyadi tadi, secara pribadi saya mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian atas perkataan saya, perbuatan saya yang pasti ada yang membuat Bapak Ibu tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon keikhlasannya. Mudah-mudahan ini tidak menghambat untuk sinergisitas kita ke depan, untuk kerjasama kita ke depan, baik dalam kegiatan Idul Adha maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di masjid. Yang selanjutnya, seyogianya memang di dalam suatu kegiatan pembubaran itu tidak serta-merta hanya seremonial, namun ada hal yang baik yang bisa kita manfaatkan. Diantaranya adalah sedikit evaluasi. Sebenarnya saya ada sedikit catatan, tapi karena saya lupa nggak saya bawa, mungkin ya beberapa hal aja yang saya coplay. Yang pertama mungkin saran saya kemarin kita memang banyak terserap waktu Pak Jadi di masalah membuat susunan panitiaan. Harapan saya ke depan itu yang sudah diplot kemarin ke panitia itu saya pikir kita bisa fikskan lah lagi ya gitu Pak Ketua DKM ya. Bisa kita fikskan, mungkin kita sedikit geser-geser saja sehingga tidak terlalu banyak kita merubah untuk susunannya itu. Karena pertimbangan utama adalah pertama
kita di setiap kelompok itu ada yang memiliki skill khusus, misalnya menguliti gitu. Terus kemudian terakomodir dari beberapa wilayah yang ada. Ini sebagaimana yang diharapkan Pak Lingkungan kemarin. Nah, kemudian untuk yang tahun ini tidak hadir, kiranya maksudnya tidak hadir pada saat pelaksanaan, itu mungkin perlu dipertimbangkan untuk kita rekrut lagi di kepengurusan yang akan datang. Apalagi kalau tidak hadirnya di dalam rapat nggak hadir, kemudian hari yang nggak hadir, kemudian tidak ada konfirmasi, itu sebenarnya sangat merepotkan kita. Kita maklumi kalau memang ada kegiatan, tapi seyogianya memang ada konfirmasi, sehingga kita yang di lapangan itu bisa mencarikan solusinya. Karena kalau sudah main di lapangan, kemudian ada anggota yang kurang, itu yang repot. Apalagi seperti kemarin kambing ada penambahan. Lanjut, masalah kambing itu juga perlu dipikirkan Pak Jadi, mungkin kita bisa langsung kita susun 10, karena pengalaman sampai tahun ini itu tidak pernah kurang dari 10. Jadi kita susun langsung ke 10 kelompok gitu ya. Nah kemudian nanti kalau ada kurangnya kita tinggal menyambut. Kalau kemarin itu murni kita cabut sehingga ya utangnya nggak ada yang protes, dan kita kebantu dengan peralatan mesin potong tulang sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat. Itu ya. Jadi ini sedikit catatan kita. Nanti hal-hal lain yang bisa kita inventarisir kekurangannya Pak Jadi, mungkin dalam perjalanan waktu bisa kita buat semacam rangkuman, sehingga begitu masuk bulan Julhijjah itu kita tidak lagi kebingungan, tidak lagi terlalu bolak-balik pertemuan. Jadi dari sekarang kurang-kurang inventarisir, termasuk peralatan. Kalau peralatan saya pikir sudah cukup kemarin ya, tinggal prosedur. Seperti kita ketahui bersama, kemarin ada sedikit insiden dari anggota Jakal, yaitu Bapak Karbino. Kemarin sebenarnya sudah dari panitia ini sudah mengarahkan untuk ditangani secara langsung oleh, baik itu mau tinggal pilihan mau medis atau mau tukang urut, tapi beliaunya punya sugesti sendiri sehingga ditangani sendiri. Namun di perjalanan waktu menjelang akhir itu juga sudah ada perhatian dari panitia, dalam hal ini Pak Sari Pak ya, sudah observasi, sudah kunjungan ke sana, juga sudah mungkin sedikit diberikan tali asih sebagai bentuk perhatian. Dan kemarin malam juga bapak-bapak sudah masuk ke sana, namun beliaunya tidak berada di rumah gitu ya. Artinya di sini kita tidak abai, tidak membiarkan. Hanya saja memang perlu menjadi catatan ke depan bahwa keselamatan kerja itu hal yang vital, hal yang utama. Saya kemarin sudah beberapa kali juga menyampaikan, bahkan dalam candaan saya, kita di sini tidak dilindungi BPJS, jadi BPJS kita masing-masing. Jadi keselamatan itu sangat penting, walaupun dari segi tingkat kecelakaan itu nggak begitu vital. Kalau kita bandingkan dengan yang kita lihat di medsos, itu banyak sapi-sapi yang ngamuk sehingga korbannya lebih dari itu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan, dan ini hal yang harus kita antisipasi. Keamanan itu hal yang paling vital, dan cakupan keamanan itu tidak hanya personil, tapi juga peralatan, juga hewannya juga. Jadi cakupan keamanan itu sebenarnya luas. Oleh karenanya perlu kita bangun kesadaran untuk kita itu lebih mempersiapkan diri, mempersiapkan peralatan, mempersiapkan perlengkapan sebelum kita melaksanakan kerja. Tentu itu semua sudah takdir Allah, dan kita doakan mudah-mudahan Pak Karbino segera sembuh, segera sehat. Mungkin di waktu yang akan di hari-hari ke depan, mungkin insya Allah juga kita upayakan untuk bisa silaturahmi lagi ke beliaunya, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf terkait dengan penyampaian saya di lapangan kemarin, baik dalam hal tidak tanduk perilaku maupun perkataan. Dan alhamdulillah secara umum kegiatan kita lancar seperti yang disampaikan pembawa acara tadi, dan untuk pembagian juga tidak ada kendala. Saya pikir lebih baik dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan segala pengorbanan kita, baik fisik, materi ataupun yang lainnya, moral, spiritual, mudah-mudahan bisa kita ikhlaskan, dan mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjadikan ajang silaturahmi, dan tentunya kegiatan ini membuat kita bahagia bersama. Salah satunya ya kita bisa berkumpul seperti ini, kita bisa ngopi-ngopi, makan-makan, bisa ya intinya bisa menjalin silaturahmi yang lebih baik. Dan harapan kami besok tahun depan lebih kompak lagi. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua DKM, mungkin dilanjutkan dengan doa Pak. Monggo silakan. Hormati kepada para penasihat Bapak sekalian. Di sini ada Pak Haji Budiono, ada Pak Dermawan, ada Pak Jais, serta yang lain-lainnya. Yang kami hormati kepada Bapak-Bapak Kamo, Ketua Lingkungan, Ketua RT. Kemudian yang kami hormati kepada para pengurus DKM Masjidul Tahlimah. Wabil khusus kepada Ketua Panitia Idul Kurban 1447 Hijriah. Dan wabil khusus lagi kepada ibu-ibu yang penuh semangat mendukung kegiatan kita. Alhamdulillah, ibu-ibunya ini spiritnya lebih luar biasa. Kemarin Ketua Panitia nanya, Pak kapan mau bubaran? Rencananya mau dibarengi dengan taklim minggu pertama. Tapi karena mengingat
freezernya udah penuh, penyimpanan dagingnya udah penuh, Pak cepat-cepat aja dilaksanakan pembubaran, ayo maju. Laksanakan saja, nggak apa-apa, yang penting kita bisa silaturahim. Ibunya siap-siap, ibunya siap 100%, alhamdulillah ibunya siap. Sehingga malam ini kita melaksanakan pembubaran panitia dan silaturahim secara bersama-sama. Jadi intinya ini pada malam hari ini adalah silaturahim kepada bapak sekalian jamaah, dan ini jarang terjadi. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Alhamdulillah bapak sekalian, kegiatan kurban di masjid kita, Miftahul Iman, amal yang diberikan kepada para pengorban, alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan baik, walaupun masih banyak sekali kekurangan di sana sini, dan itu lumrah karena melibatkan masyarakat banyak itu tidak mudah. Berdata di panitia, ini panitia kurban yang paling banyak, 130-an, luar biasa. Ya, luar biasa, tidak masalah, karena tujuan kita adalah kebersamaan, gotong royong, tidak masalah. Karena dan kebersamaan ini menjadi simbol bahwa di lingkungan kita, di RT 02, RT 03, RT 05, RT 12 dan sekitaran masjid di luar RT itu alhamdulillah masih kompak, menyatu antara satu sama yang lain, masih tegur sapa, masih tahu yang tadinya tidak tahu, yang tadinya kuber di rumah saja bisa keluar, bisa tahu mana Pak Sarno, mana Pak Kang Asun, mana yang namanya Pak Rohadi, Dewi, dan tahu dari satu sama lain tahu. Berarti kita silaturahim ini. Jadi saudara. Jadi kalau di grup itu saling sindir-sindiran biasa Pak, nggak apa-apa, namanya bercanda ya, jangan diambil hati. Ini kadang-kadang yang apa namanya yang belum tahu ya, yang masih baru baperan, enggak yang baperan. Kalau udah namanya di grup jamaah itu kadang-kadang saling sindiran biasa. Yang penting kita kan namanya cari hiburan, kita kadang-kadang bercanda itu biasa lumrah, jangan sampai kita dikit baperan saja. Begitu juga dengan kepanitiaan kemarin, alhamdulillah semuanya guyup, semuanya kompak, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Pertama yang kami sampaikan Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada terutama yang punya tempat, Pak Sutrisno dan keluarga. Mana Pak Sutris? Lebet. Hilang. Harus maju. Masuk. Hilang. Hadir. Terima kasih kepada Pak Sutris yang sudah menyediakan tempat, dan terima kasih kepada Pak Sarno yang dapurnya diubek-ubek, termasuk kamar mandinya, termasuk begalnya ya, yang pasti dirapotkan. Tapi saya yakin beliau ikhlas untuk apa namanya menyediakan tempat kepada kita. Termasuk Pak Hendra ya, yang menyediakan balok ya. Ada terus Pak Mas Yahya juga menjadi andalan kita untuk bagian perlengkapan. Kemudian ada di sini mobil khusus untuk peralatan potong-memotong tulang, Pak Rubison spesialis, Pak Wadi ya. Pak Juwadi spesialis potong-memotong. Jadi itulah yang beberapa, dan semua panitia pastinya yang terlibat, mobil khusus lagi korlapnya Pak Darmawan. Ini sengaja kita puji Pak Darmawan ini sesuai kapasitas Pak. Beliau tegas, tugas, dan memang menguasai. Jadi itu yang kita laksanakan dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah, walaupun dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, tadinya kita menargetkan 6 sapi sudah bagus. Tapi seiring dengan perjalanan waktu dan semangat jamaah, semangat para pamong mensosialisasikan pelaksanaan hewan kurban, akhirnya sapi terus bertambah terus. Ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi, amin, dan lebih banyak lagi, amin. Dan sesuai dengan laporan KUA Kecamatan Wehalim bahwa pelaksanaan hewan kurban kita, alhamdulillah untuk sapi kita urutan ketiga. Urutan pertama itu Masjid Adua yang memang sudah digalang sejak awal puasa, bahkan sebelum puasa, itu informasinya. Kemudian masjid di salah satu masjid Al-Mutakin di Batam, itu kedua, kita ketiga. Walaupun masjidnya nyumput, tapi alhamdulillah semaraknya ada. Kita paling semarak. Kemarin diatur oleh Pak Lurah waktu berkunjung malam-malam sekitar pukul 1 kalau nggak salah ya. Bapaknya sudah pada istirahat semuanya, tinggal beberapa orang, saya sama Mas Uki sama terakhir Pak Darmawan. Itu ngobrol-ngobrol, alhamdulillah kita paling semarak. Dari tendanya aja ngeri ya Pak Lurah. Waduh, masih tahuman dari tendanya aja udah kayak pesta. Dan alhamdulillah tempatnya juga luas, dan panitianya semarak, dan itu yang kita syukuri bahwa kita masih tetap kompak bergotong royong. Sekali lagi, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sekalian. Kita pertahankan apa namanya sifat untuk bergotong royong. Ini penting karena ini merupakan implementasi daripada pengamalan agama, juga merupakan implementasi dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Baru masuk Pancasila ya, besok 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Ini boleh masuk implementasi Pancasila. Karena ini perlu kami sampaikan kepada sekalian karena ada kaitan erat. Jadi alhamdulillah dengan adanya Pancasila Bapak sekalian di Republik ini yang tadi ada seperti disampaikan oleh Kultum kemarin Pak Yanto, adanya golongan ateis yang tidak berketuhanan, jadi haram untuk hidup di Indonesia untuk tumbuh. Karena siapapun warga yang hidup di Indonesia itu harus punya agama.
Dan itu tegas dalam undang-undang, dan tegas dalam Pancasila, kita adalah berketuhanan. Dan alhamdulillah kita implementasikan dalam kehidupan kita, dalam kegiatan Idul Adha ini, mereka walaupun yang bukan muslim, tetap kita bagi. Dan ini merupakan sebuah hal yang luar biasa, walaupun mereka non muslim, tetap kita bagi, dan itu merupakan syiar daripada kita semuanya. Bapak sekalian, malam hari ini kita bertemu dalam acara untuk pembubaran panitia. Tidak banyak yang kami sampaikan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Andi, oleh Pak Dar. Mudah-mudahan kita semuanya pertama diberikan kesehatan, amin. Kemudian yang kedua kita dipermudah secara ekonomi, amin. Kemudian kita terhindar dari segala musibah dan bahaya dalam keluarga kita, amin. Itu yang kita doakan, dan mudah-mudahan kita berharap anak-anak dan cucu kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anak-anak dan cucu yang soleh dan solihah yang mengerti tentang agama. Karena sekali lagi Bapak sekalian, masjid ini fungsinya bukan hanya untuk ibadah. Sekali lagi, masjid ini fungsinya hanya bukan untuk ibadah, tapi bagaimana mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitar ini untuk kembali ke ilahi, untuk bersujud, untuk mengambil pendidikan agama, baik anak-anak kita maupun kita semuanya. Sekali lagi Bapak-Bapaknya, mestinya ini maaf bukan nyinggung, bukan yang tersinggung bodoh amat lah ya. Mestinya tadi ini mohon diperhatikan, kalau memang pas ada kegiatan seperti kegiatan di masjid ini, acara pada Isya, ya kalau bisa isahan berjamaah sekali-kali di masjid. Ya kita sekali-kali lah Jumatan minimal di masjid kita. Ya ini salah satu syiar kita. Ya supaya apa? Supaya kita punya isi, Pak. Kalau hati kita nggak punya isi, hanya mengandalkan orang lain, percuma. Yang bisa mengisi hati kita sendiri. Yang bisa mengisi ketentraman kita sendiri. Kita berdekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, sekali lagi kami harapkan mari kita ramaikan jamaah masjid kita, mari kita sebarkan yang baik, mari kita tularkan kebaikan-kebaikan itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Tidak banyak kami sampaikan, mohon maaf. Sekali lagi kami selaku pengurus masjid mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari khilafan. Kemudian kepada panitia kami harapkan kedepannya akan lebih baik lagi, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah, terutama Ketua PHBI Mas Andi ini Ketua Bidang PHBI itu kan untuk hari-hari besar. Jadi mudah-mudahan kedepannya kegiatan kita semakin semarak dan kita bisa lebih baik lagi. Demikian dapat kami sampaikan, Bapak sekalian, tidak ada perbuatan atau kegiatan yang sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya selalu tempat kesalahan. Kita sebagai manusia adalah merupakan tempat kesalahan, dan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Kedepannya mudah-mudahan pelaksanaan ini lebih baik lagi dan para pengorban jumlahnya lebih banyak. Ya minimal 8 atau 9. Syukur-syukur tahun depan bisa 10. Amin. Ekonomi kita bagus, kesadaran masyarakat juga meningkat. Insya Allah syukur bisa terwujud. Amin. Ya. Dan itu terlihat pada tahun ini. Tadinya saya nggak nyangka, alhamdulillah banyak yang baru-baru. Nah ini luar biasa. Mudah-mudahan ke depan yang baru-baru nyusul juga, ya. Kita berkorban. Mungkin itu saja Bapak sekalian, mari kita akhiri acara kita, dan kami secara resmi menutup kegiatan kepanitiaan Idul Kurban 1447 Hijriah. Mari kita tutup kepanitiaan ini dengan sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berikan kepanitiaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan baik. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi karamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yakin ka manzilah. Ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali karim azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Wa jami'il muslimina wal mu'minina Muhammad rahmatika ya arham. Ya rabbal quwwah wa rabbas sihah wa rabbas salam wa rabbal afiyah wa rabbal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wal akhirah. Pak baca di. Ya ini mau nambah lagi.